Shalom Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan. Selamat datang di ibadah Minggu pertama di bulan September. Sungguh luar biasa minggu ini karena kita berada di awal bulan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih karunia Tuhan, dan semoga kita semuanya diberkati dan kita semua sehat, kita semuanya dalam lindungan Tuhan. Amin. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama, memuji-muliakan nama Tuhan, kita sembah Dia, kita puji Dia. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya-karyamu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari baru, buat minggu baru, buat bulan baru ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bulan ini, awal bulan ini adalah bulan yang terbaik Tuhan Yesus bagi kami. Kami diberi kesehatan yang lebih Tuhan, kami diberikan sukacita, kami diberikan damai sejahtera, kami diberikan kelimpahan Tuhan, berkat-berkat-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Yesus, saat ini Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Perkenankanlah kami untuk menyembah-Mu Yesus. Dan kami percaya Tuhan, penyembahan kami adalah penyembahan yang terbaik. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon Tuhan hadir, Tuhan turun Tuhan bersama-sama dengan malaikat-Mu Tuhan, menjamah setiap hati, telinga, pikiran kami Tuhan, agar penyembahan pujian kami dapat berkenan kepadamu dan menjadi penyembahan yang harum dan hidup dan sejati hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hati kami Tuhan, kami mohon Kau bentuk setiap kami Tuhan menjadi bejana yang luar biasa Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Bersama-sama katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati
Ajari kami untuk selalu menghitung-hitung hari-hari kami Tuhan. Berkat-berkat-Mu tak terduga Tuhan bagi kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau Tuhan Yesus membawa dosa kami. Engkau melemparkan dosa kami. Engkau tidak menganggap dosa kami ada Tuhan. Engkau melupakannya Tuhan. Dan Engkau perbarui setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berterima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan Yesus, buat pengampunan yang selalu Kau berikan Tuhan. Jadikan kami pulih Tuhan. Yes Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi memuji-Mu Yesus. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Kau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan bersama-sama, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan lebih lagi, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang, tak Kau pandang hina hati yang hancur.
kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Katakan lebih lagi kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, katakan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, katakan lebih dalam lagi kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yes Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, kan kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Katakan lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku Tuhan, sepanjang umur hidupku. Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Kami akan memuji-Mu Tuhan lebih lagi, kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih lagi Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai setiap kami Tuhan, Roh Tuhan turun hadir di setiap hati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Biar nama Tuhan ditinggikan atas setiap kita. Mari kita lebih percaya kepada Dia. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak
cobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu aku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, beban kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi namamu. Tinggi namamu dipuji, beban kemuliaan. Ku mau bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan lebih lagi, tinggi namamu Tuhan. Tinggi namamu dipuji, beban kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan Raja keagungan. Raja keagungan. Katakan Raja keagungan. Raja keagungan. Lebih lagi, katakan Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Haleluya, mari kita Tuhanin, mari kita puji Dia. Firman-Nya pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Katakan lebih lagi, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran
berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan, katakan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman bersamamu Tuhan. Katakan ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Dan mari kita lebih lagi membuka hati kita, telinga kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Engkaulah perisaiku, karena hanya Yesus perisai kita, kekuatan kita, gunung batu kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Amin. Tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan.
perisaiku, benar Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku percaya Tuhan, Engkau selalu menopang kehidupan kami umat jemaat-Mu. Sekalipun badai hidup Engkau izinkan silih berganti, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau senantiasa memberikan kekuatan, pertolongan. Ketika kami mulai takut, ketika kami mulai bimbang, ragu, bahkan kami tidak menemukan jalan, tapi tangan-Mu tidak pernah terlambat menolong hidup kami. Kau senantiasa ya Bapa menolong tepat pada waktunya. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati pikiran kami, menguatkan kami. Kami mau hidup di dalam firman-Mu ya Bapa. Kami tidak mau mengandalkan hidup kami sendiri, tapi kami mau mengandalkan Yesus. Yesus, Kau adalah Raja di dalam hati kami. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal. Kau senantiasa mengiringi hidup kami. Biarlah itu menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Kami mau terus percaya, kami mau terus mengimaninya. Kaulah kekuatan kami, Kaulah perisai kami. Terima kasih Bapa, mulia nama-Mu selamanya. Di dalam hidupku ku puji
kami, tangan kami tinggi-tinggi bagimu ya Yesus. Kami muliakan Engkau, kami sambut Engkau Tuhan, kami sambut firman-Mu. Berbicaralah pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau melawat kehidupan kami, Engkau memberkati kehidupan kami. Haleluya. Yesus, Yesus. Ya ralabashi, ya kami mau buka hati kami Tuhan. Kamu mengizinkan Roh-Mu bekerja. Kinaralabashi, terpujilah nama Yesus, nama Yesus. Dia hadir, Dia bertahta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan baru kami terima. Curahkan Tuhan, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu di atas kehidupan kami. Kami mau mengerti jalan-jalan-Mu, kami mau mengerti isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Bapa. Bukan berdiri di tengah padang dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Waktu berlalu dan bulan Agustus sudah kita lewati. Saat ini kita ada di bulan September, bulan yang baru, bulan yang diberkati Tuhan, bulan di mana kita tetap setia, tetap tekun, mencari wajahnya, percaya penyertaan Tuhan sempurna. Mari siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan di minggu pertama bulan September ini. Bapa, kami bersyukur hari-hari yang kami lewati, yaitu bersamamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Saat ini kami ada di bulan September, minggu yang pertama. Kami minta pimpinanmu, pengurapanmu, kuasamu menyertai kami sepanjang bulan September ini. Sepanjang hidup kami, untuk memuliakan namamu. Roh Kudus urapi hambamu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan penuh kuasa, yaitu urapanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan September ini kita mulai dengan seri khotbah tongkat. Tongkat adalah alat untuk membantu seseorang berjalan, maupun dia sepotong bambu, rotan, ataupun kayu, menjadi pegangan bagi seseorang untuk menyokongnya berjalan. Ini biasanya kita melihat seseorang yang sudah lanjut usia menggunakan tongkat, ataupun mereka membutuhkan pertolongan untuk melihat, mereka menggunakan tongkat. Tongkat juga memberikan gambaran, yaitu sebuah otoritas yang dipercayakan. Di dalam Alkitab kita akan belajar banyak hal apa yang dimaksud tentang tongkat yang disebutkan di dalam Alkitab. Di minggu yang pertama, seri khotbah tongkat dengan judul Suara Pembalaan, Gada dan Tongkat Gembala. Kita akan lihat di Mazmur pasal 23 ayat 4, Gada dan Tongkat Gembala. Kita lihat di ayat 4 sebagai ayat utama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari kita baca sekali lagi ayat teks utama kita, ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Garis bawahi, itulah yang menghibur aku. Tuhan memberikan gambaran gembala dan domba. Gambaran yang begitu indah, di mana Yesus adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Di mana domba adalah binatang yang dikatakan tidak tahu apa-apa. Dia mengikuti, yaitu arahan, tuntunan dari gembalanya, yang membawa dia ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Domba tidak mengatur gembalanya, namun gembala mengatur, menuntun dombanya, membawa, mengiring domba-dombanya, yaitu ke tempat yang terbaik, di mana mereka mendapatkan asupan maupun makanan, yaitu rumput hijau, maupun minuman, yaitu air yang tenang, sehingga mereka dipuaskan. Begitu pula kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikatakan domba-dombanya Tuhan. Kita melihat gambaran Yesus dengan gada dan tongkat yang membawa, yaitu umat Tuhan, yaitu domba-dombanya, masuk di dalam setiap rencana dan kehendak-Nya. Sungguh indah di mana kita mengenal suara gembala kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Suaranya jelas, domba-dombanya mengerti, mengenal suaranya. Kita lihat di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam perjalanan kehidupan ini, di mana seorang gembala, dia membawa domba-dombanya melewati masa-masa yang ada, maupun di lembah yang dalam, maupun di gunung yang tinggi, maupun melewati semua hal-hal yang dilewati. Namun, sebagai seorang gembala, dia akan menjaga, melindungi, supaya domba-dombanya aman di dalam kawasan perlindungannya. Begitu pula Tuhan,
Dia yang melindungi kita. Perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup orang percaya. Sekalipun kita melewati lembah, air mata, kekelaman, dalam masa-masa yang sukar, secara ekonomi, kesehatan, maupun banyak hal yang kita tidak tahu persis apa yang ada di depan nantinya. Namun, kepastian penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup orang percaya. Untuk itu, jangan kita sedih, jangan kita tawar hati, jangan kita menjadi lemah ketika kita melewati lembah kekelaman. Karena sekalipun kita melewatinya, namun Dia tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kita domba-dombanya sendiri. Gadah dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur kita. Kita lihat yang menulis kitab yaitu Mazmur, Gembala yang Baik, adalah Daud. Daud sebelum dia menjadi seorang raja yang dipilih, namun dia adalah seorang gembala domba, di mana dia dipercayakan menggembalakan kawanan domba. Mungkin hanya berapa ekor yang dipercayakan, namun dia dengan tekun, dengan setia, dia melakukan itu. Di dalam sehari-harinya, dalam menggembalakan domba, Tuhan menyatakan, akulah gembala yang baik. Dia mengenal Tuhannya sebagai gembala yang baik. Dan sungguh indah kehidupan kita, apa yang kita kerjakan sehari-hari, maupun yang kita temui situasi kondisi. Banyak hal Tuhan akan singkapkan kebenaran kepada kita dari rahasia firman Tuhan. Mengenal Allah dengan benar, mengenal siapa Tuhan kita. Daud, dia mengenal Allahnya sebagai Tuhan gembala yang baik. Bagaimana dengan saudara dan saya? Biarlah di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan yang gembala yang baik, Dia menuntun hidup kita ke rumput hijau, ke air yang tenang. Kita kenali Dia dalam musim-musim setiap kehidupan kita. Kita lihat di Mazmur pasal 23. Tuhan gembalaku yang baik. Penulisan Mazmur ini karena dari hasil hubungan yang erat dekat dengan Tuhannya. Dengan hidup kita juga, apabila kita dekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan mazmur-mazmur dalam hati kita, kehidupan kita, yang kita naikkan, yaitu bermazmur bagi namanya. Ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sungguh indah ketika pengakuan ini diungkapkan. Begitu pula kehidupan kita sebagai dombanya Tuhan. Kita tidak akan kekurangan kalau kita mengenal, kita sadari Tuhan gembala kita. Dia adalah gembala yang baik. Ayat 2, Ia membalingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sungguh, hidup di dalam Yesus ada kepenuhan. Hidup di dalam Tuhan sungguh dipuaskan. Sungguh kita tidak mencari-cari di luar sana, karena tidak ada tempat yang lebih aman, yaitu di dalam, yaitu kedekatan dengan gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Dia yang memelihara jiwa kita. Dia tahu kondisi, keadaan kita yang sesungguhnya. Dalam kesedihan kita, kekecewaan kita, kegagalan kita, Dia datang, Dia menguatkan, Dia merangkul kita, Dia yang menuntun hidup kita. Rumput hijau, air yang tenang, bukankah itu yang domba rindukan? Bagaimana dengan kita? Apa yang kita rindukan hari-hari ini? Bukankah kita rindukan ketenangan buat jiwa kita? Maupun dalam kondisi apapun, kesulitan apapun, jiwa kita tenang, hanya dekat Allah saja. Dan kita dipuaskan, kita kuat, kita kenyang, yaitu dibawa di rumput yang hijau. Bukan rumput yang kering atau rumput yang mati atau layu, tapi rumput yang hijau. Sehingga kita mendapat asupan, kekuatan untuk menghadapi hari-hari kita. Kehidupan ini, kita tidak luput dari begitu banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Namun, Tuhan beserta orang percaya. Maka bersama Yesus, kita dapat melewatinya. Kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Firman Tuhan, rumput yang hijau. Kita tidak mendapatkan maupun asal-asal makan, tetapi kita mendapatkan asupan yang terbaik. Karena Dia, Tuhan yang gembala kita, Dia tahu yang terbaik buat kita.
sehingga menu makanan rohani yang kita perlukan, bahkan makanan secara jasmani kita perlukan, yaitu kita butuh, yaitu orang tua yang peduli, yang mengasihi kita. Contoh sebagai orang tua, kita ingin yang terbaik buat anak-anak kita. Menu makanan yang ada, kita membuatkan dengan sedemikian, yaitu yang terbaik, kesehatan untuk kesehatan dari anak-anak yang Tuhan percayakan. Begitu pula saya selaku gembala, selaku hamba Tuhan, yang Tuhan percayakan domba-domba jiwa-jiwa yang saya layani. Saya mendengar suara apa yang Tuhan mau, dan itu yang saya sampaikan untuk memberi makan kepada domba-dombanya Tuhan. Karena kita semua adalah domba-dombanya Tuhan. Dia sang gembala yang baik, dan kita yang dipercayakan hamba-hamba Tuhan, mentor dan sebagainya, untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Kita lakukan dengan sepenuh hati, memberi yang terbaik. Kita dengarkan apa yang Tuhan mau, dan kita bawa domba-dombanya Tuhan, yaitu ke rumput hijau, ke yang tenang, mendekat kepada gembala yang baik, gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sungguh indah jiwa yang segar dimanapun kita berada, maka senyuman hati kita gembira adalah obat yang manjur. Jiwa yang tenang, jiwa yang segar, karena kita tahu Tuhan adalah gembala yang baik. Kita sungguh-sungguh menatap hari esok dengan sebuah kepastian, dengan sebuah keyakinan bahwa Dia memberikan rancangan yang terbaik. Untuk itu, jangan kita khawatir akan hari esok. Jangan kita khawatir akan keluarga kita. Serahkan hidup kita, serahkan keluarga kita, maupun pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita. Semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia segala kemuliaan. Untuk itu, kita ikuti arahannya. Dia tuntun kita di jalan yang benar. Apabila jalan kita mengikuti jalan kita sendiri, kita akan tersesat. Kita akan mengikuti arus dunia maupun sekeliling yang membelokkan kita dari jalannya Tuhan. Iblis tidak bisa menerkam kita. Dia hanya mau mengecokkan kita supaya kita tinggalkan jalannya Tuhan. Iblis tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai daya untuk menjatuhkan kita apabila kita tidak membuka celah bagi iblis bekerja. Untuk itu, kita juga harus perhatikan apakah kita sungguh-sungguh ikuti arahan Sang Gembala, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita ikuti jalannya Tuhan, kita ikuti jalan kebenaran, yaitu firman Tuhan, maka kita tidak tersesat, tidak bisa diterkam oleh si jahat. Karena hidup kita ada di dalam genggaman tangannya. Iblis hanya bisa menggertak, iblis hanya bisa menakut-nakutkan, dan dengan bengaung-ngaung dia mengelilingi, mencari mangsa. Namun dia tidak bisa menerkam kita apabila kita dekat dengan gembala kita. Kita sadari dia mengutus kita sebagai domba di tengah-tengah serigala. Kita tidak bisa kalahkan serigala dengan kekuatan kita. Hanya dekat dengan gembala, yaitu Yesus Kristus. Dengan tongkatnya, gadanya, dia menghibur kita, karena dia menghalau segala musuh kita. Untuk itu mari, datanglah mendekat, datanglah mencari wajahnya. Yesus Kristus dengan tangan terbuka menerima engkau apa adanya. Dia menyambut, mendekap engkau, dan dia memberikan engkau arahan tuntunan. Sehingga hidupmu bahagia, hidupmu dapat nikmati perjalanan selama di muka bumi ini. Di bumi seperti di surga. Jangan sampai kita susah-susah di bumi, ternyata kita juga selamanya karena tidak percaya kepada kebenaran, kepada Yesus dengan sepenuh hati, sehingga kita tinggalkan jalan kebenaran dan kekekalan yang tidak ada penyesalan lagi. Namun berbahagialah kita orang percaya, diberikan kesempatan hidup di dalam jalan kebenaran, sehingga kita menikmati di bumi seperti di surga, sampai kepada kekekalan bersama Bapa di surga. Sungguh indah hidup berjalan bersama Dia.
kebenarannya menyukakan kita. Di mana ada kebenaran, di situ juga ada damai sejahtera. Kita tidak akan peroleh semua itu di luar Yesus. Yesus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. We can do nothing. Lakukan yang kita lakukan, semuanya sia-sia di luar Tuhan. Kita lihat di ayat 4 sebagai ayat utama ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Mari, bangkitlah. Dari keterpurukan kita, pandanglah ke atas. Bahwa Tuhan terangnya bersinar atas hidup kita. Sehingga kita tidak mengasihani diri kita sendiri. Tapi kita berharap memandang wajah kita, pandangan kita. Dari mana pertolonganku? Pertolonganku yaitu dari Tuhan semesta langit. Dialah pertolongan kita. Manusia bisa mengecewakan. Manusia bisa gagal. Namun Tuhan tidak pernah gagal menggenapi rancangannya dalam hidup orang percaya. Lembah kekelaman yang kita hadapi, jangan kita tenggelam di dalamnya. Tapi mari, tangan Tuhan memegang kita melewati semuanya. Melewati sungai, melewati api, melewati apapun dalam hidup ini. Namun dia luputkan kita. Kita tidak takut bahaya. Rasa takut maupun ancaman ketakutan yang mencekam. Dari kematian, dari seseorang yang kita kasihi karena COVID kah, ataupun hal-hal lainnya yang mencekam. Namun orang yang percaya pada Yesus, hidupnya sudah dijamin oleh Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Kita mati adalah keuntungan. Karena kita bersama Yesus untuk selama-lamanya. Untuk itu, hidup ataupun mati, yang penting di dalam Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita juga tidak hidup sendirian. Untuk itu, kita ada di dalam kawanan dombanya Tuhan. Kalau kita jalan sendiri, maka kita akan hidup yaitu jauh dari kawanan domba. Maka kita tidak termasuk dalam kawanan domba karena kita sudah di jalan yang sesat. Kita tidak ikuti arahan suara gembala kita sehingga kita tersesat. Namun tongkatnya, gadahnya itu menghibur kita. Maksudnya apa? Sekalipun kita ada kalanya, kita tidak dengar-dengaran, kita sudah jauh dari jalannya Tuhan. Tapi dengan tongkat, dengan gadanya yang mengail untuk membawa kita, menarik kita kembali, ada di dalam kawanan dombanya Tuhan. Seringkali domba yang tersesat karena berjalan sendiri, mengikuti kemauannya, karena dia merasa ada tempat yang jauh lebih baik daripada apa yang digembalakan, apa yang gembala sediakan. Untuk itu mari datanglah kepada Dia. Dia yang tahu yang terbaik dalam hidup kita. Gada dan tongkat. Kita lihat gada dan tongkat gembala. Apa artinya? Gada dan tongkat seringkali kita lihat di dalam Alkitab menggambarkan banyak hal. Ada didikan Tuhan yang mengajar kita, membawa kita di dalam kebenarannya. Gada dan tongkat adalah alat yaitu yang dipakai oleh gembala dalam menggembalakan domba-dombanya. Ketika domba-domba ada di jalan yang keliru, maka dengan gada dan tongkat itu menarik domba-domba itu ada di kawanan domba yang sudah ditetapkan. Begitu pula seandainya ada seekor domba yang jatuh ataupun terjerumus di semak belukar dan sebagainya, dengan gada dan tongkatnya Tuhan, Dia menolong, yaitu menyelamatkan, yaitu domba tersebut. Kita lihat di Mika pasal 7 ayat 14. Mika pasal 7 ayat 14. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Di mana gambaran umat Israel, yaitu umatnya Tuhan. Tuhan menggembalakan umatnya, yaitu dengan tongkatnya.
tongkat dan gadanya yang membawa kawanan domba, yaitu ke dalam jalan kebenarannya. Untuk itu, di hari-hari kehidupan kita, apabila ada didikan Tuhan, yaitu menjamah kehidupan kita, teguran nasihat yang ada, jangan kita kecil hati. Malah itulah menghibur kita, karena kita diluruskan, karena kita dibenarkan, karena kita dikoreksi Tuhan. Apabila ada didikan Tuhan dalam hidup kita, bersyukurlah, karena Dia peduli, karena Dia mengasihi kita. Seperti seorang anak yang dididik dengan tongkat didikan, sehingga membawa anak itu menyadari jalannya, ucapannya, perbuatannya keliru. Tidak semestinya seperti itu. Untuk itu orang tua mempunyai kewajiban mendidik anaknya. Seperti seorang gembala yang membawa kanan domba dengan gada dan tongkat. Itulah yang menghibur mereka. Anak-anak yang mendapat didikan dari sejak kecil, maka dia besar tidak akan mempermalukan orang tuanya. Didikan dari orang tuanya, yaitu sesuai kebenaran firman. Bukan filsafat manusia, kemauan pribadi, tetapi sesuai kebenaran firman, sehingga anak-anak dapat merasakan penggembalaan, yaitu gembala yang agung, Yesus Kristus Tuhan, dalam hidupnya sejak dia kecil. Ketika gada dan tongkat, itulah yang menghibur mereka. Sehingga ketika mereka kelak dewasa, mereka tidak berpaling dari jalannya Tuhan. Didiklah anak muda selagi mereka masih muda. Karena waktu-waktu ketika mereka dewasa, mereka akan memilih jalan yang mereka akan pilih. Dan tentunya anak-anak yang dididik sejak kecil takut akan Tuhan, mereka akan tetap hidup memegang ketetapan perintah-perintahnya Tuhan. Kita sebagai orang tua, hamba Tuhan, sebagai gembala, kita mempunyai peran sangat penting. Dengan gada dan tongkat firman Tuhan menuntun mereka. Bukan menghakimi mereka, bukan menuduh, menuding mereka, tapi membawa mereka, menghibur mereka. Karena itulah yang membuat mereka aman. Seseorang yang tidak pernah ditegur, tidak pernah dinasihati, hidupnya liar, hidupnya gak karuan, semaunya sendiri. Akhirnya dia tersesat, ada di jalan yang salah. Namun, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tongkat dan gadanya selalu ada untuk menarik kembali kehidupan domba yang sudah tersesat. Betapa indahnya di mana seorang domba, yaitu domba-domba Tuhan, mendengar suaranya Tuhan. Kita lihat di Yohanes pasal 10 ayat 27. Saudara terkasih dapat membaca dari perikop Yohanes 10. Ya, kita fokus di ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Sungguh indah. Kita domba-dombanya Tuhan, berarti kita dengarkan suaranya Tuhan. Apa yang difirmankan, itu yang kita dengar. Tuhan mengenal kita, dan kita mengikut jalannya Tuhan. Sungguh indah. Bukan kita minta Tuhan, mengatur Tuhan, atau minta Tuhan mengikuti kita, tapi kita yang ikut jalannya Tuhan. Apabila kita mau menjadi domba yang dengar-dengaran, maka perjalanan kita dapat nikmati sampai tujuan yang Tuhan rencanakan. Hidup kita jadi berkat, hidup kita maksimal, hidup kita penuh. Mari saudara terkasih, kita baca di Yohanes pasal 10. Perikop gembala yang baik. Ayat 1, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat 2, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Sungguh indah ilustrasi ini, seorang gembala mengenal nama domba-dombanya. Mendengarkan, domba-domba mendengar suara gembalanya. Di situ dia memanggil menurut namanya dan menuntun mereka keluar. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka,
dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Di dalam kehidupan kita, Tuhan menempatkan kita di gereja lokal, di kawanan domba, di mana kita digembalakan, di mana gembala mengenal kita, dan kita juga mengikuti arahan dari sang gembala. Di mana gereja lokal di mana kita berada, lewat firman Tuhan yang disampaikan, arahan, nasihat, teguran, mari kita ikuti jalan-jalannya Tuhan. Sehingga kita ada di rumput yang hijau, kita meminum air yang tenang. Ayat kelima, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Hari-hari ini dengan kondisi masa pandemi yang ada, di mana banyak gereja yang online, ya, tidak onsite, apapun bentuknya, apakah dia online atau onsite, kenalilah gembalamu, di mana engkau diberi makan, kerohanian, diarahkan, dituntun, mendapat nasihat dan teguran, sehingga saudara sungguh-sungguh kuat, sehat di dalam pengenalan akan Tuhan. Apabila kita tidak mendapatkan asupan yang benar, maka kehidupan kita juga terhilang, tersesat, karena kita mengikuti jalannya kita sendiri, terkecoh dengan suara-suara yang bukan adalah gembala kita. Kita lihat di ayat yang ke-6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Tidak ada jalan lain, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dialah pintu ke domba-domba itu. Ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Untuk itu hari-hari ini, kebenaran firman Tuhan jelas, itu yang kita ikuti. Suara-suara yang bukan suara Tuhan, itu adalah perampok dan pencuri. Apa yang dilakukan oleh perampok dan pencuri kita akan lihat nantinya di ayat yang berikutnya. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Hanya di dalam Yesus, padang rumput yang sejati, padang rumput yang hijau kita temukan. Ayat 10, kita lihat perbedaan antara pencuri dan gembala. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, yaitu gembala yang baik. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari saudara terkasih, kita melihat kehidupan kita, kelimpahan yang dimaksudkan bukan hanya sekedar hal-hal yang kita lihat secara materi, bukan. Itu bonus, itu sudah pasti. Namun yang Tuhan maksudkan, ketika kita sungguh mendapatkan kelimpahan, yaitu mempunyai hidup kelimpahan, yaitu jiwa kita tenang, roh kita kuat, maka kita juga dilimpahi dengan hikmat untuk menghidupi kehidupan ini dengan penuh kemenangan, sehingga perkara-perkara jasmani juga mengikuti kita. Karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Untuk itu, kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, punya kepenuhan, yaitu Kristus, firman-Nya tinggal di dalam kita, kita di dalam firman-Nya, maka mintalah apa yang kita minta, maka semuanya diberikan. Karena kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup perjalanan kekristenan adalah seumur hidup. Kita tidak ada namanya tamat. Sepanjang hidup kita selama masih bernafas, kita ikuti jalan Tuhan, kita dilatih oleh Tuhan, kita diurapi, dipenuhi, dipimpin, sehingga kita mencapai tujuan Allah maksimal sampai Dia katakan sudah waktunya engkau pulang ke rumah Bapa. Kita lihat di ayat berikutnya, ayat 11. Akulah gembala yang baik. Garis bawahi, akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus telah mati di kayu salib, menyerahkan hidupnya bagi kita, sehingga kita yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada tuduhan, tidak ada dakwaan. Yang ada adalah yaitu kesempatan hidup di dalam Kristus, yaitu pertobatan, perubahan hidup, dan kita ingin hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Betapa bahayanya di mana kita lihat gembala yang adalah upahan, maka ketika kesusahan menimpa, dia lari. Namun gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya. Dengan apa yang bisa dia lakukan, baik doa maupun dalam kondisi seperti sekarang ini, kita mungkin tidak bisa bertemu secara on-site, namun kita lewat telepon, WA, kita bisa menghubungi, bisa mendoakan dengan cara bagaimanapun. Kita terus meningkatkan komunikasi satu yang lain, sehingga kita tahu bahwa kehidupan kita tergembalakan. Ayat 13, ia lari, yaitu gembala upahan, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Apakah kita mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh? Tuhan mengenal kita. Bagaimana dengan hidup kita? Apa kita mengenal Dia? Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sungguh indah kehidupan orang-orang percaya, di mana gadah dan tongkat Tuhan yang melindungi kita, menyelamatkan kita, memelihara hidup kita di saat-saat kita jalan yang serong. Dia menarik kita kembali di jalan yang benar dengan nasihat, dengan tegurannya. Itu baik buat kita. Itu adalah penghiburan buat Daud, pemazmur yang menuliskan Mazmur Daud 23 itu. 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mari saudara, di mana jalan kita yang sudah sesat, ya, seperti domba yang terhilang. Namun bersyukurlah bahwa gembala yang baik, dia adalah pemelihara jiwa kita. Kita sudah kembali kepada gembala yang baik. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah kita, tapi gada dan tongkatmu yang menghibur aku. Itulah yang menghibur kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, keselamatan Tuhan maupun teguran Tuhan, nasihat Tuhan selalu tepat supaya kita diselamatkan. Kita lihat di Lukas 15 ayat 3 sampai ayat 7. Perikop tentang domba yang terhilang. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 4, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat 5, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sungguh indah apabila ada satu jiwa mendengarkan firman Tuhan ini yang kembali kepada gembala agung, yaitu Yesus Kristus.
jiwanya diselamatkan, maka sukacita besar di surga luar biasa. Mari hari-hari ini hidup kita bawa, ada teman-teman sekeliling kita yang sudah jauh dari Tuhan, tapi Tuhan memakai saudara dan saya untuk ingat kepada mereka, menghubungi mereka, menanyakan kabar mereka. Mungkin ada yang sudah jauh dari Tuhan, mungkin ada yang sedang memerlukan penghiburan, memerlukan kekuatan. Biarlah kita membawa kabar baik ini, bahwa Yesus Gembala yang baik, Dia dengan gada dan tongkatnya menghibur saudara dan saya. Inilah kesempatan yang emas, sehingga kita menjadi saluran berkat buat sesama kita yang sedang mengalami keterpurukan, kesedihan, kekecewaan, dan tawar hati. Biarlah kita membawa pesan firman Tuhan ini, dan bukan menghakimi mereka, tapi menasehati, menghibur mereka, menguatkan mereka dengan doa dan kekuatan, yaitu firman Tuhan. Sebagai ayat-ayat terakhir, kita baca, selesaikan di Mazmur 23. Kita lihat di ayat yang ke-5 dan ke-6 sebagai penutup di dalam minggu pertama suara pembalan, gada dan tongkat gembala. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara terkasih, dalam peperangan rohani dan peperangan apapun dalam kehidupan, musuh kita tidak lihat. Namun Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita. Dia mengurapi kita, dan piala kita penuh melimpah. Dia yang selalu memberikan kemenangan, karena di atas kayu salib Dia katakan sudah selesai. Itu adalah kemenangan mutlak bagi orang percaya. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sungguh indah kita sadar bahwa kita adalah domba-domba Tuhan. Dia adalah gembala, gada dan tongkat gembala menghibur aku dalam perjalanan kita. Selalu kebajikan kemurahan mengikuti kita, karena kita ikuti gembala yang baik. Seumur hidup kita tidak mengejar berkat, tapi berkat mengejar kita. Karena Tuhanlah yang dimuliakan, yang utama dalam hidup kita. Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Maka semua kebajikan kemurahan selalu ikut kita. Dan kita diam dalam rumah Tuhan, yaitu di dalam hadirat Tuhan sepanjang hidup kita. Itulah Mazmur Daud. Daud mengenal Allahnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita mau mengenal Allah kita? Dia adalah gembala yang baik, gada dan tongkat gembala menghibur saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu ya dan amin. Sungguh gada dan tongkat-Mu menghibur kami dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang tersesat Tuhan bawa kembali di dalam jalan-Mu. Pakailah kami semua anak-anak-Mu menjadi saluran kasih dan kuasa-Mu bagi sekeliling kami, teman-teman kami, keluarga kami, orang-orang yang terhilang. Mereka adalah domba-dombanya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kita semua untuk menjadi kepanjangan tangan, yaitu tongkat dan gada gembala, untuk membawa mereka kembali di jalan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Kami mau merenungkan kebaikan Tuhan, karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Kita siapkan ambil perjamuan kudus, roti dan anggur.
kasih dalam Tuhan Yesus, dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kita ambil waktu untuk sungguh-sungguh menguji bahwa kita sungguh percaya karya Yesus sempurna dalam hidup kita. Mari kita angkat roti, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua? Kita percaya, katakan amin. Inilah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Yesus yang tercurah, tumpah bagi kita semua untuk pengampunan dosa. Apabila kita percaya, katakan amin. Mari kita minum bersama-sama. Inilah darah Yesus yang tercurah bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tubuh dan darah yang kami terima dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami diampuni dosa kami, disucikan, dikuduskan, dipulihkan, maupun roh, jiwa, dan tubuh kami. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami percaya bilu-bilu-Mu telah menyembuhkan umat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.